Kali ini gue akan membahas alur cerita film Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. So check it out. Film ini dibuka dengan memperlihatkan seorang anak kecil berumur 12 tahun bernama Alexander Cooper. Alex ini mempunyai dua kakak bernama Anthony dan Emily, dan adik bayi bernama Trevor. Mereka mempunyai ayah dan ibu yang baik serta penyabar bernama Ben dan Kelly. Nah, belakangan ini Alex merasa nggak disayang dan diperhatikan oleh keluarganya. Alex melihat kalau seluruh anggota keluarganya sibuk dengan urusannya masing-masing dan tidak ada yang memperhatikannya. Anthony sibuk mencoba mendapatkan SIM supaya dia bisa mengantar pacarnya yang tukang ngatur bernama Celia ke pesta prom sekolahnya. Emily sedang berlatih untuk peran drama sekolah Peter Pan-nya. Kelly bekerja untuk perusahaan penerbitan buku anak-anak yang akan membuatnya dipromosikan menjadi wakil presiden perusahaan tersebut. Ben yang telah menganggur selama 7 bulan juga telah mendapatkan wawancara untuk pekerjaan sebagai perancang video game. Alex akan ulang tahun besoknya dan dia meminta ayah dan ibunya untuk membuatkannya pesta ulang tahun. Tetapi mendengar hal itu, Anthony dan Emily bilang kalau mereka nggak bisa menghadiri pesta adiknya tersebut karena mereka sibuk dengan urusannya masing-masing. Nah, di hari ini Alex mengalami hari yang sangat sial. Sebelum berangkat ke sekolah, ada permen karet yang menempel di rambutnya sehingga dia harus memotongnya. Saat bertemu dengan cewek yang dia suka bernama Becky Gibson, dia juga tersandung di depan mukanya. Kesialannya pun bukan sampai situ aja. Di sekolah, Alex tidak sengaja membakar buku catatan Becky. Teman sekelasnya, Elliot yang jahil, mengirim foto muka Alex yang diedit ke badan wanita-wanita seksi ke seluruh sekolah, sehingga setiap murid yang melihatnya pun mengejeknya. Yang lebih ngeselinnya lagi, Alex mengetahui kalau teman-temannya, termasuk Becky dan bahkan sahabatnya bernama Paul, semua akan menghadiri pesta ulang tahun Philip Parker, bukan pesta ulang tahunnya yang juga ada di hari yang sama. Nah, kenapa pada milih ke pesta Philip? Nah, jawabannya karena Philip adalah anak orang kaya yang tentunya pestanya akan lebih mewah dari pesta milik Alex. Setelah pulang dari sekolah, Alex ingin memberitahu keluarganya tentang hari buruk yang dia alami. Tetapi tidak ada yang mendengarkannya karena semua anggota keluarganya sedang senang karena mereka mendapatkan apa yang mereka inginkan. Dan karena ini, Alex pun menjadi kesal. Malamnya, Alex meletakkan lilin di atas kue ulang tahun buatannya. Dia lalu berharap setiap orang di keluarganya dapat merasakan apa yang dia alami, lalu meniup lilinnya. Keesokan paginya, Alex bangun dan menemukan seluruh keluarganya dalam keadaan kacau. Kedua orang tuanya telat bangun, sehingga mereka telat bekerja dan juga wawancara. Emily menjadi pilek karena latihan menggunakan AC di dalam mobil semalaman. Anthony putus dengan Celia karena ketika teleponan, Celia salah menafsirkan perkataan kasar Anthony saat Anthony lagi berantem dengan Alex. Mobil Kelly kemudian juga mati karena Emily meninggalkan lampu mobilnya pada malam sebelumnya sampai baterainya habis. Karena itu, Ben juga harus membawa Trevor bersamanya ke wawancara kerjanya setelah mengantarkan Kelly ke kantor. Sementara keluarganya mengalami kesialan, keadaan malah menjadi baik bagi Alex. Di sekolah, Alex mengetahui kalau pesta ulang tahun Philip telah dibatalkan karena Philip menderita cacar air. Maka dari itu, Becky dan Paul bersama dengan semua anak lain yang semula berencana menghadiri pesta Philip, jadinya akan menghadiri pesta Alex. Dan karena ini, Alex pun menjadi sangat senang. Alex kemudian menelpon dan memberitahu ayahnya tentang Philip yang gak jadi mengadakan pesta ulang tahun dan Elliot yang dihukum karena mengirim foto editan Alex ke seluruh sekolah. Dia kemudian juga dengan bersemangat meminta ayahnya untuk mempersiapkan pesta ulang tahunnya.
Sementara itu, saat buku baru karangan Kelly akan dibacakan di depan orang tua dan anak-anak oleh pendongeng bernama Dick Van Dyke, Kelly diberitahu tentang adanya kesalahan ketik di bukunya, yaitu yang seharusnya jump malah menjadi dump. Dan tentunya ini akan mengubah arti dari buku milik Kelly. Karena nggak ada mobil, Kelly dari kantornya harus meminjam sepeda dan bersepeda lumayan jauh untuk mencegah Dick membacakan bukunya supaya mengganti kata dump menjadi jump. Di sisi lain, Ben terpaksa membawa Trevor saat diwawancarai oleh calon bosnya yang bernama Greg. Di sini Greg tampaknya terkesan akan kemampuan dan ide dari Ben. Tapi di saat berbincang-bincang, Trevor mengemut spidol dan menyebabkan Greg memutuskan untuk mengundur pertemuannya. Nah, di sekolah, Anthony mencoba memperbaiki hubungannya dengan Celia. Dia memanggil Celia untuk keluar kelas saat jam pelajaran berlangsung dan kemudian meminta maaf. Karena Celia memaafkannya, Anthony pun sangat senang dan melompat. Tapi, lompatannya tersebut mengenai spanduk yang ditempelkan pada dua lemari berisi piala, menyebabkan lemari sekaligus piala-pialanya terjatuh dan hancur. Akibatnya, Anthony pun dipanggil kepala sekolah dan diskors. Di sisi lain, Kelly terlambat untuk memperingatkan Dick. Jadinya, Dick tetap membacakan buku tersebut dan tentunya ini mengejutkan penonton dan hampir membuat Kelly ditangkap oleh polisi. Sementara itu, Ben menjemput Anthony, Alex, dan Emily sambil membawa Trevor, lalu membeli obat sirup untuk Emily yang sakit. Kelly kemudian menghampiri mereka ke apotik dan kemudian mereka pergi ke tempat Anthony ujian untuk mendapatkan SIM. Nah, Anthony ini ujian memakai mobil keluarganya sendiri. Saat ujian, Anthony terus ditelepon Celia dan ini membuat pengawas mengemudi Anthony bernama Mrs. Suggs terus menyuruh Anthony untuk mengangkat teleponnya untuk mengetes apakah Anthony akan mengalihkan pandangannya dari jalan atau enggak. Anthony awalnya nggak mau, tapi akhirnya tergoda juga lalu mengangkat telepon Celia. Nah, hal ini menyebabkan Anthony meleng dan mobilnya pun menghancurkan beberapa meteran parkir, merusak mobil milik keluarganya, dan dicap gagal total dalam ujian mengemudi. Ketika seluruh anggota keluarga meratapi kemalangan mereka, Alex mengetahui kalau apa yang dia ucapkan saat meniup lilin ulang tahunnya benar-benar terjadi. Dia kemudian mengaku kepada keluarganya dan meminta maaf karena membuat keluarganya menjadi mengalami kesialan. Tetapi, Ben sebagai ayah yang bijaksana mengatakan kalau hari yang mereka lalui ini belum hancur sepenuhnya karena hari ini belum berakhir. Saat itu juga, Alex dan keluarganya memutuskan untuk tetap bersikap positif tentang apa yang akan mereka hadapi. Anthony dan keluarganya kemudian pergi ke tempat penyewaan jas. Dan sayangnya, di situ cuma ada jas berwarna biru terang yang tentunya nggak cocok untuk dipakai ke pesta prom. Tapi, mau bagaimanapun juga, dia terpaksa memakai jas tersebut. Setelah itu, Alex dan keluarganya pergi ke drama Emily, di mana Emily yang terlalu banyak meminum obat sirupnya menjadi hiperaktif dan menjadi seperti orang mabuk saat di panggung. Drama tersebut pun akhirnya menjadi kacau balau. Tetapi meskipun begitu, keluarganya tetap terus mendukungnya dan terus menghiburnya. Nah, tiba-tiba perusahaan game kembali memanggil Ben dan mengundangnya ke restoran Jepang Nagamaki untuk mengadakan pertemuan lagi. Karena itu, keluarga Alex bersama dengan Celia menuju ke restoran dengan mobil mereka yang rusak parah. Di pertemuan ini, Ben berhasil membuat Greg dan temannya terkesan dengan aksinya. Tetapi kemudian dia secara tidak sengaja membakar lengan bajunya di panggangan, mempermalukan dirinya sendiri di depan Greg dan temannya. Nah, di saat Ben lagi down, istri dan anak-anak Ben menghiburnya, lalu bersumpah kalau mereka akan mengatasi apapun yang akan mereka hadapi.
bersama-sama. Alex kemudian juga mengatakan kalau kalian harus mengalami hari-hari buruk, sehingga kalian bisa lebih menikmati dan bersyukur atas hari-hari baik yang kalian alami. Terinspirasi dari perkataan Alex, Anthony berubah pikiran tentang pergi ke pesta prom bersama Celia. Dia mengatakan kalau keluarganya lebih penting daripada dia yang suka mengatur. Kemudian, Alex dan keluarganya kembali ke rumah dan mereka menemukan seekor aligator di rumah mereka yang telah dibeli oleh Ben dan Kelly untuk ulang tahun Alex. Alex pun senang dan bersemangat, tetapi orang yang menyiapkan kandang memberitahu mereka kalau seekor kanguru telah melarikan diri dan berkeliaran di sekitar rumah. Saat Alex dan keluarganya berhasil menaruh aligatornya di kolam, si kanguru pun lewat di depan mereka dan Ben langsung mengejarnya. Setelah berlari-lari, Ben menemukan si kanguru di halaman tetangga. Tetapi kanguru tersebut kemudian menendangnya. Tapi pada akhirnya kanguru tersebut pun berhasil mereka taruh di rumah mereka. Nah, malam harinya, semua teman Alex muncul di pesta ulang tahunnya, termasuk Becky. Alex pun senang, tapi yang lebih membuat Alex senang adalah ketika Becky mengatakan kalau pestanya sangat luar biasa. Nah, sementara itu, Ben dan Kelly mendapat panggilan telepon. Di sini, Ben mendapatkan pekerjaannya sebagai perancang game. Dan Kelly diberitahu kalau bacaan tentang bukunya ke publik itu menjadi viral, menyebabkan buku tersebut pun menjadi laris. Ben dan Kelly yang senang dan bersyukur melihat keluar dan melihat anak-anak mereka bersenang-senang. Mereka berdua kemudian membawakan kue untuk Alex, dan Alex di sini berharap akan ada lebih banyak hari seperti ini. Lalu film pun selesai. So, itulah alur cerita film Alexander and the Terrible, Horrible, No Good, Very Bad Day. Kalau kalian punya rekomendasi film lain yang mau gue jelasin alur ceritanya, kalian bisa tulis di kolom komentar di bawah. Dan kalau kalian suka sama video ini, kalian bisa klik tombol like dan juga klik tombol subscribe supaya bisa mendapatkan update-update tentang video-video gue selanjutnya. So, thanks guys for watching. I hope you enjoy it and peace out.